mengundang cerita itu apa namanya preview, bukan preview, rekaman-rekaman dari dulu tuh keluar juga semuanya lagi. Jadi rasanya udah ada di Merapi nih Bu Endang. Pengen ngobrol lama, nggak taunya waktunya cuma 1 jam. Nah, Oke. oke. Nah, ini juga ada Mas Budi. Selamat malam Mas Budi Sarwono. Sahabat saya, saudara saya, namanya juga sama, ya. RBS juga itu Budi Sarwono. Jadi selamat malam Mas Budi. Oke, tentang goal praying itu dulu ceritanya gini, ya. Ya, kita generasi zaman itu mengalami zaman itu, kemudian saya itu seneng lah ya, tentang jati diri itu udah bawaan dari dulu juga, sehingga sejak tahun 90-an 88 tepatnya saya mulai perjalanan ini, sampai kemudian 90-an kita terus berkembang dan kita melakukan pelatihan-pelatihan, ya. Belum ada buku waktu itu, bahkan goal praying juga dilakukan sudah sebelum ada buku Quantum Ikhlas, ya. Nah, kemudian itu saya digerakkan oleh, jadi gini, ya, dulu tuh saya mau belajar kemana, di Indonesia nggak ada yang ngajarin hal-hal begini. Ada kan tradisi-tradisi yang nanti Mas Budi lebih menguasai. Saya kok mau nyari yang lebih lebih apa ya namanya, lebih informal, lebih saintifik dan lain sebagainya. Negeri, saya kemana-mana saya keliling pada saat itu juga. Belum ada online, belum ada website segala macam. Saya ikut di sana dan saya merenung dan seterusnya, sih kesadaran itu uh, harus ditekunin, ya, seperti kita menekunin profesinya kita. Nah, kalau kita pengen menekunin profesi kita, tapi juga kelamaan akhirnya kita nggak menekuni diri sendiri. So singkat cerita, goal praying itu kita lakukan tahun 2000-an itu, dan ya idenya adalah paman saya kita itu semua sudah sempurna dan kita cuma mengembalikan, menemukan lagi kesempurnaan manusia itu dengan cara apa? Ya orang udah sempurna kenapa mesti dicari? Yang harus dilakukan adalah katakanlah menanggalkan yang ketidaksempurnaan kita, ya. Dan ternyata banyak sekali, ya, namanya manusia punya banyak ini dan itu sehingga jiwa kita tertutup oleh pikiran, oleh ego dan lain sebagainya, dan itulah kita mulai perjalanan. Nah, mulai dari mind fokus, lalu heart fokus, ya, mind otak, heart nanti tentang rasa, lalu dulu ada soul fokus yang sudah saya stop, dan kemudian goal praying ini sebagai tempat ketemu yang ini. Jadi disitulah ceritanya, dan saya nggak nyangka juga hasilnya sangat luar biasa. Selalu ya susah diceritain, ya, hanya bisa dialamin ketika orang mulai kembali nengok dan ketemu dengan rasa jati dirinya, dan kemudian dia kembali ke situ menemukan arah. lalu lalu hidupnya itu seperti diberesin sendiri atau terdefrak sendiri, dan kita menemukan apa yang harus kita lakukan, dan cara melakukannya juga tidak seperti yang kita pikirin sebelumnya harus gini harus gitu. Kalau zaman sekarang harus pakai AI gini dan gitu seperti tadi, ya ketemu aja gitu kan. Nah, kira-kira gitu Bu. Oke. Selain tentang, itulah gitu dulu. Mm-mm. Ya, tentang seperti itu ya, Mas. 3 hari 2 malam ya, yang intinya adalah menyelaraskan banyak hal dan nanti selaras sendiri gitu ya, Mas ya. Kalau dari cerita alumni kan banyak hal yang wow gitu ya, Mas ya. Oke, Mas. Balik lagi kan kita temanya menemukan kembali kompas jiwa. Ya. Hmm. Betulnya kan banyak orang itu sudah punya tujuan hidup ya, Mas ya. Hmm. Pastinya ya, setiap orang punya begini-begini. Tapi ada beberapa orang itu merasa kayak kosong gitu, Mas. Sebetulnya yang keliru di mana, Mas? Tujuan hidupnya yang salah atau gimana, Mas? Ya. Nah, jadi siapapun kita yang sudah maupun belum rasanya menemukan kompasnya, itu sudah semua. Sudah semua. Karena tadi kesempurnaan itu sudah termasuk ada kompasnya dan apa yang menjadi kebahagiaannya dan kemudian perlu diwujudkan dalam hidupnya.
masing-masing kita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, dan nggak perlu pakai AI. Semua kalau jalan di situ nanti akan cocok sendiri. Nah, persoalannya AI-nya nggak nyala lah, AI-nya kita itu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kalau belum ketemu juga nggak salah, gitu kan. Makanya ini bagian dari menemukan apa yang sebenarnya, gitu ya. Kalaupun disebut salah, ya karena kita belum pulang, belum merasa berani, merasa nyaman dengan diri sendiri, dan berani yang namanya mengikuti kata hati. Makanya itu kata hati institut. Ya, nah apa isti kata hati? Dia bisa kalimat-kalimat, kata-kata, bisa kejadian, bisa pola dan lain sebagainya yang terbaca sebagai oh ini lo aku. Nah, banyak kan udah rasanya pengen itu, tapi nanti baca ini, scroll ini, geser lagi gitu ya. Ah kayaknya ini lebih ini, kayaknya nanti begini dan begitu. Akhirnya ya kita nggak ketemu-ketemu. Atau sudah ketemu tapi nggak diajak atau nggak diikutin arahnya. Ya. Nah, karena kita belum punya kebiasaan untuk mengikuti kata hati, kita masih rajin mengikuti kata orang, ya, termasuk orang tua yang juga memang harus kita dengerin, bukan harus diikuti langsung, tapi disikapi sebagai sebuah tuntunan yang pas untuk kita masing-masing ketemu. Jadi belum berani menemukan kata hati karena kepalanya masih berisik kalau mau disebut sebuah kesalahan lah, Bu. Oke. Mas dulu kan sering menyebut kata pulang. Apa sih Mas sebetulnya secara gampangnya yang dimaksud dengan pulang? Ya, pulang itu sebenarnya. Ini kan semua kita perjalanan pulang. Nanti pulang kemana pun, yang akhirat segala macam. Tapi semua ini sebuah perjalanan. Nah, pulang ke jati dirinya, pulang ke apa yang sebenarnya jadi urusan saya, jadi kebahagiaan saya, yang dititipin sama saya, sama kita masing-masing untuk diwujudin, gitu kan? Dan itu adanya di rumah kita ini, ya. Hatinya kita, dirinya kita. Nah, jadi pulang itu pulang ke dalam diri, pulang ke rumah. Karena kemanapun kamu terbang, kemanapun kamu pergi, ngumpulin apapun, nanti yang kamu cari atau yang kita cari itu adalah rasa di rumah sendiri. Apa rasa di rumah sendiri? Semua udah ada, semua sudah beres, semua sudah tenang. Nah, sekarang banyak yang punya rumah, banyak yang ini, bahkan rumahnya banyak, tapi di setiap rumahnya kayaknya belum pulang gitu ya. Nah, kalau sudah pulang, dia ada di rumah siapapun, rasanya di rumahku. Naik mobil siapapun, kayaknya ini ya aku naik mobilku yang aku harus urus, aku harus care, dan lain sebagainya. Bukan hanya itunya aja, tapi rasanya nggak kurang apa-apa. Gitu. Jadi pulang itu rumah yang sejatinya siapa? Ya. Jadi kembali ke rasa saya sudah ketemu. Ya sudah pulang. Kalau sudah pulang saya kan nggak nyari lagi. Dan itu ada di dalam dirimu. Nggak di mana-mana. Nggak bisa ketemu kok di mana-mana di luar. Pasti harus ke situ. Syukur-syukur bisa ketemu sekarang. Kalau nggak nanti kita masih nyari terus sampai akhir hayat kan nggak enak gitu. Nggak perlu lah. Oke. Eh, terus caranya pulang gimana Mas? Versinya. Nah, caranya Nah, pulang yang kita susun dulu namanya main fokus, beresin pikirannya, ya kan? Diberesin pikiran tuh maksudnya, gini loh, mobil tuh ada kelengkapannya, kita tahu ini untuk apa, bagian ini untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi satu kelengkapan mobil itu mau jalan itu, ya kita harus tahu, ban, segala macam kan. Nah, kita pun punya kendaraan ini atau rumah kita ini punya fasilitas-fasilitas, ya kan? Disebut sebagai 5R, ada raga, yang paling diurusin rata-rata sekarang. Alhamdulillah rasio juga cukup diurusin. Lalu raga dan rasio ini punya kita semua ya, kita harus pulang ya, harus ngurusin badan, itu main fokus ngurusin pikiran gitu kan. Oh ya udah aku ngerti pikiranku, batasnya, kekurangannya dan kelebihannya. Tapi yang terutama nih sekarang batasnya, badan sampai mana batasnya, pikiran sampai mana batasnya. Kenapa? Karena pulangnya nanti ke R yang kelima atau yang pertama ini. Nah, R yang kedua itu nanti rasio, lalu nanti kita ketemu lagi sebuah ruang atau sebuah bagian dari diri kita yang namanya rasa, yang ada bukunya sekarang kan, buku kuantum rasa ini kelihatan nggak? Ya, nah bukunya.
Nah ini untuk sampai kerasa aja saya harus nunggu dari tahun 90-an sampai sekarang untuk ngeluarin buku Kuantum Rasa. Karena bagian besar kita masih sibuk ngurusin raga, rasio, raga, rasio, raga, rasio. Kemudian sekarang yuk kenalin, kita masih punya rasa. Nah rasa ini yang asli dan nggak ada AI-nya, gitu kan? Yang akan nyelamatin kita nanti ke depan. Nah untuk nanti pulang makin jauh lagi ke spiritual gitu kan, ke sisi spiritual kita, rumah-rumah kita juga, bagian diri kita juga yang namanya ruh, yang keempat. Ya, nah, ruh ini ya begitulah tempatnya yang dia tahu semuanya. Dia tahu kamu harus kemana, tahu kamu harus ketemu siapa, ngapain, ya. Bahkan gimana caranya dia udah tahu, ya. Bahkan dia gimana caranya. Cuma kita jarang dengar hati kita sendiri. Lalu kita cari kesana kesini pakai rasio gitu. Akhirnya ruhnya ya udah diem aja dia gitu kan. Nah, kenapa ruh itu tahu dan sangat tahu dan tahu dari awalnya karena dia sangat dekat dengan yang beda sendiri ini ke atas, ini namanya Rab atau Tuhan. Ya itu konsep yang kita susun, itu perjalanan pulangnya. Sehingga waktu pakai raga kita ingat siapa kita secara komplit, pakai semuanya, akhirnya lima-limanya kita gunakan lah gitu kan di dalam aplikasi sehingga hidup kita nanti komplit. Tahu bagaimana cara melangkah pakai raga dan rasio dan tahu kemana arah karena saya dengerin ruh saya, kata hati saya yang bicara lewat kata-kata, lewat peristiwa, lewat perjalanan yang akhirnya oh aku tuh gini, wes aku ngerti gitu kira-kira. Oke. Jadi masuknya powernya dirasa ya Mas Nunu ya. Untuk Ya, pulang itu berarti kita tadi ya olah rasa rasa itu jembatan, rasa itu jembatan. Oke, wifi-nya gitu kira-kira. oke. Yang Untuk menghubungkan apa namanya handphone sama BTS-nya. Kalau nggak ada wifi dia sendiri-sendiri. kadang-kadang kita melesetin goal praying GPS, goal praying soulcam sama GPS, God Positioning System. Oke Mas Ya. Nunu, Oh bukan pertanyaan terakhir nih melesetin, Mas. bukan Nah, melesetin itu akhirnya oh gitu. Ternyata dulu namanya goal praying seminar macam-macam ya. Oh ternyata soulcam atau ternyata belakangan baru muncul GPS kan. Oh goal praying software goal praying God's positioning system itu lebih pas untuk konteks yang tadi saya jelasin supaya rabnya lebih gampang dikenali posisinya di mana karena kita tiap hari jalan juga pakai GPS ya kan. Nah, kalau kita nanti mahirkan itu dan aktivasi itu dan biasakan itu di goal praying, nah, pulang dari situ makanya hidupnya agak menjadi lebih lancar karena kita pakai Tuhan kita untuk berjalan. oke. Jadi memang di goal praying soulcam ini mengaktifkan itu semua ya Mas, karena jadi ketemu banyak hal ya kalau dari cerita alumni kan jadi tahu bahwa di sini kemudian segala sesuatunya seperti sinkronisasi atau alignment ya Mas. Kalau Mas Nu bilangnya Hmm, adalah kebetulan. Kebetulan itu berarti hmm, udah betul gitu ya. betul. Sudah betul semuanya kayak apa ya? Delalah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Pas ini Ya. begini ya. Bahkan kalau biasanya mereka bikin vision board itu kalau sering ketemu langsung dipamerin tuh ya. Persis nih rumahnya sama, mobil yang di situ sama, ya kan Mas Nono? Sampai bahkan yang kemarin itu kursi santai aja mirip persis gitu. Nah, berarti kompas jiwa itu benar-benar penting banget ya Mas Nono untuk saat Ya, ini Mas Nono. ya gini aja lah. Kalau punya handphone, GPS kita tuh penting nggak sih ada di handphone? Seberapa penting dia ada di handphone? Terutama kalau yang jalan-jalan. Seperti itu aja. Kompas jiwanya kalau nggak punya, GPS-nya nggak nyala, ya kira-kira kayak handphone jalan sendiri. Kalau nggak ada GPS-nya, bisa nyampe, tapi lama, mungkin capek yang udah jelas. Nah kalau pakai GPS ini ya wes lah, seperti alam yang nggak usah ngapa-ngapain dia hidup tumbuh dan kemudian optimal bermanfaat buat kehidupan. Jadi slow but sure ya Mas ya. Itu ya. Lebih ke semuanya pas gitu ya Mas Nono. Jadi Ya, lebih enak untuk menjalani itu. Biasanya ada yang bilang kalau 3 hari 2 malamnya adalah bahagia karena bisa menjadi diri sendiri.
Tidak pernah Ya, ada yang menemukan seperti itu kan gitu ya. Banyak tuh yang seperti itu. ya Kam me itu time banget kita ya, Mas Nunu ya, gitu ya. gimana? Me time banget ya. Betul, me time artinya kita ketemu sama diri kita dan rasanya jadi manusia itu gimana? eh, ya sangat beda, ya sangat beda. Kita sendiri makanya saya juga pengennya GPS itu setiap minggu karena kita kan sendirian, masih tanda kutip bahasanya minoritas gitu ya. Lalu kita kita seneng sendiri, jalan sendiri, orang-orang kayak kelihatan kemerungsung, susah jelasinnya juga gitu kan. Antara urusannya kita bukan artinya kita langsung jadi hebat, jadi sakti atau jadi kaya enggak, tapi hidupnya itu genah bener asik lancar sesuai ya. Enggak kalau pakai otak kan wah tapi aku kan kalah, aku telat, aku udah tua gini. Kalau udah pakai GPS sudah cocok aja gitu kan. Dan ketemu rasa itu supaya kita itu manusia ya, bukan bukan mesin. Lalu nggak perlu dibandingin siapa-siapa kayak pohon jambu sama pohon duren, dia nggak usah bandingin, gue jambu kelar gue keren gitu kan, yang duren juga nggak merasa keren gitu kan, tapi semuanya optimal maksud saya. Nah kita pun eh, seperti itu kalau kita mengikuti ini lagi. Nah harapannya nanti ke depan dunia yang damai, tentram dan mengalir dan saling mengisi dan mensupport itu balik lagi. Tidak bingung dengan ada apa lalu kita mau semua pengen kayak gitu semua apa ya. Kadang bayangin kalau semua pohon ya tiba-tiba pengen jadi duren lalu semua menghasilkan duren karena dia paling keren, kita nggak punya buah yang lain atau sayur yang lain. Dan itulah masing-masingnya kita, nggak ada yang bukan ada yang lebih keren di antara kita, tapi nanti optimalnya ya emang itu hidup kita. Itulah yang namanya kompas jiwa, aku ketemu tugasku untuk apa dan gaspol gitu. Oke, keren. Matur nuwun Mas Nunu untuk penjelasannya. Cukup gamblang ya, teman-teman. Ya, kalau kalau achievement, nah ini saya sedikit kalau dulu tuh misalnya banyak orientasinya ke materi ya. Mungkin sekarang juga, tapi belakangan ini dulu materi rumah lah, inilah, itulah, kerjaan segala macam itu nyaris nggak perlu dipikirin, dia jalan sendiri. Kemarin pun di online kan, aduh aduh Pak saya repot banget sekarang ya. Nah repotnya beda, kenapa saya kebelebekan nih Pak, semua yang saya mau kok pada datang, saya bingung ini siapa saya, makanya saya ikut kelas lagi gitu kan. Nah kalau semua datang juga semua dapat, kita bingung juga gitu kan, kapan dong berhentinya nggak bingung, waktu nggak dapet bingung, pas dapet bingung. Nah itu yang nggak gitulah hidup tuh santai aja, semuanya juga punya jatah yang keren dan itu yang harus kita wujudkan sama-sama gitu. Iya, betul Mas. Kebelebukan bingung ya Mas. Iya, itu Bukan terjadi bingung dia. kemarin ya. Oke, Matur nuwun Mas Nunu. Jadi Nih, intinya bagaimana menemukan kompas jiwa, ya itu banyak hal dimulai dari kesadaran, ya ada perjalanan menuju ke sana, tidak ujuk-ujuk ya Mas Nunu. Kalau sekarang masih muter-muter, diterima aja kata Mas Nunu gitu. Akan ada jalannya ya Mas Nunu ya. Kembali dulu pulang ya, nanti akan ada petunjuk kata hatinya ke sana. Oke, matur nuwun Mas Nunu ya. Sebelum ke Pak Budi, saya izin teman-teman untuk menyampaikan. Mungkin ada gambaran kayak apa sih sebetulnya goal praying ini. Nah, ini saya ada sedikit video yang bisa teman-teman nikmati. Izin ya, teman-teman. Sebentar. cerita apa itu Bu, gambar-gambar? Nah, ini suasana di GP ya, Mas. Beberapa kecil aja, bagian.
sekilas ya. Ada bahagia, ada nangis ya. Campur aduk pokoknya ya Mas Nunu ya. Semuanya ada. Oke, Oke, selanjutnya ada satu testimoni dulu ya Mas Nunu ya. Hmm. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilmi dari Sidoarjo. Sudah 2 hari ini aku ikut goal praying di Bogor. Yang aku rasain senang, plong. Awal-awalnya masih bingung sebenarnya. Tapi saat ini aku udah mulai tahu apa yang sebenarnya sebelumnya itu yang buat aku bingung itu apa. Jadi mulai terjawab. Itu sih yang buat aku senang. Artinya aku tahu sebenarnya aku ini maunya gimana sih. Aku jadi lebih tahu itu aja insya Allah. Ya, plong ya, jadi tahu. Ternyata ada orang bingung banyak ya Mas Nunu ya. Jadi tahu dia maunya aja nggak tahu teman-teman. Ya itu tadi ya pentingnya menumbuhkan kompas jiwa. Nah selanjutnya di sesi kedua kita akan ngobrol dengan Pak Budi Sarwono, Dr. Budi Sarwono ya. Beliau adalah dosen di Sanata Dharma ya, Pak Budi ya. Lulusan dari di FKIP ya, Pak Budi ya. Betul ya. Beliau lulusan S1-nya Teknologi Pendidikan kalau tidak salah, kemudian psikologi juga S2-nya dan S3-nya itu di BK ya, Pak Budi ya. Ya. Ya, beliau adalah pakar hipnoterapi dan juga indigenius. Aslinya orang nih ya, biasanya indigenius ya. Gitu. Pak Budi, beliau ini adalah sahabatnya Mas Nunu pertama kali untuk goal praying ya. Mas Budi ya. Iya. Monggo Mas Budi bisa cerita katanya ada hubungannya full praying sama dokternya tadi kata Mas Nunu gitu. Monggo Mas Budi. Silakan. Oke, baik. Apakah suara saya bisa terima dengan jelas? Agak kecil. Agak kecil ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya dari Jogja, nama saya RB Sarwono. Kalau yang di Jakarta itu RB Sentanu, yang di Jogja itu RB Sarwono. Jadi saya bergaul dengan Mas Nunu itu sudah cukup lama, bahkan sebelum buku Kuantum Ikhlas terbit. Saya sudah main-main dengan Mas Nunu. Lama juga saya membantu Mas Nunu untuk mengembangkan Kuantum Ikhlas. Kemudian sampai pada saat tertentu, kemudian saya menelusuri jalan yang lain, yaitu jalan akademik, sebagai dosen di Universitas Sanata Dharma. Kemudian keterlibatan saya dengan Mas Nunu menjadi berkurang karena waktu saya sudah habis untuk penelitian, habis untuk sekolah, habis untuk pengabdian masyarakat, dan tentu saja untuk mengajar. Jadi benar apa kata Mbak Endang tadi, bahwa selama ini yang saya kerjakan adalah hal-hal yang bersifat indigenous. Jadi saya mempelajari psikologi, saya mempelajari konseling, dan semua berbasis pada kearifan lokal. Apa yang saya pelajari hampir semua berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi sekilas begitu Mbak Endang, perkenalan singkat di sore hari ini. Lalu apa akan kita diskusikan Mbak Endang sekarang? Nah, ini kan Pak Budi hipnoterapi juga nih. Pasti tentang bawah sadar juga ya Pak Budi ya.
Jadi pengaruh bawah sadar seseorang itu katanya kan mempengaruhi kehidupan kita. Dengan arah untuk menentukan arah hidup seseorang itu seperti apa, Pak Budi? Oke, eh, begini, kebanyakan dari kita itu bekerja, berbuat itu berdasarkan apa yang tidak kita sadari. Asalnya dari mana? Eh, saya contohkan saya saja, saya sendiri. Saya ini seorang dosen. Lalu ada semacam tuntutan dalam diri saya untuk selalu tampil sebagai orang yang baik. Ketika saya pengen tampil menjadi orang yang baik, maka saya menekan sisi buruk dari diri saya. Misalnya, saya pengen tampil dalam persona seseorang yang sopan. Maka hal-hal yang berkebalikan dengan kesopanan itu saya tekan. Saya pengen tampil sebagai orang suci. Maka hal-hal yang kaitan dengan ketidaksucian itu saya tekan. Itu adalah bahan baku dari ketidaksadaran kita. Ketidaksadaran saya dalam hal ini. Dan begitu lama saya hidup di dalam ketidaksadaran itu. Saya makan dengan ketidaksadaran itu, saya bekerja dengan ketidaksadaran itu, kemudian saya berbuat baik pun atas dasar ketidaksadaran itu. Ketika seluruh manusia ini berbuat berdasarkan ketidaksadaran, maka sebenarnya kita tidak kemana-mana. Lalu jalan pulang itu adalah kembali menyadari apapun yang dilakukan, baik itu untuk persona kita atau kepribadian kita maupun sesuatu yang dibalik persona itu yang namanya shadow, yang namanya bayang-bayang. Jadi saya ini punya punya tiga kepribadian, minimalnya punya kepribadian. Kepribadian yang nampak oleh orang lain, lalu kepribadian sebagaimana saya ingin diketahui oleh orang, dan kepribadian yang timbul karena saya pengen dilihat sebagai sesuatu atau shadow itu. Nah, persona dan shadow itu adalah bentuk-bentuk ketidaksadaran yang mendorong perilaku kita apapun, baik dengan keluarga, baik dalam relasi dengan pekerjaan, relasi dengan mahasiswa dalam ini, selalu saya didorong oleh ketidaksadaran itu. Dan saya merasa ketika hidup kita berjalan di rel itu, maka saya tidak kemana-mana. Maka eh, ketidaksadaran itu mesti disadari, dijadikan pelan-pelan, dijadikan menjadi bagian dari kesadaran kita. Kemudian kalau kita sudah berjalan di dalam kesadaran, di dalam rel kesadaran kita, insya Allah apa yang disebut jalan pulang oleh Mas Nunu tadi bisa menjadi lebih lempang, lebih lurus. Tetapi kalau kita selalu dikendalikan oleh ketidaksadaran, maka jalan yang disebut jalan pulang, betapapun banyak training-training yang diikuti, begitu banyak guru-guru yang diikuti, kalau kita tetap berjalan atau diatur oleh ketidaksadaran, kita tidak akan sampai di jalan pulang tadi. Kira-kira begitu fungsi uh, ketidaksadaran di dalam hidup kita dan bagaimana kita harus memperlakukannya. Gitu Mbak Endan. Oke, berarti bawah sadar itu sangat ini ya, eh, Pak Budi, sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, itu kan membentuk yang namanya pola ya, looping di pola yang sama. Nah, tadi kan kita balik lagi bahwa itu akan baliknya nanti dipatahkan dengan cara sadar. Ya, itu kan butuh waktu sekian lama ya, apalagi yang sudah gini ya, gitu. Kata Pak itu kan banyak orang nggak sadar ya. Banyak orang, kalau orang nggak sadar biasanya kita bilangnya pingsan ya, atau mungkin bilangnya mabuk ya. Supaya yang menurut Pak Budi, cara yang paling sederhana aja Pak Budi supaya kita balik gitu. Enggak Pak Budi. Yang paling sederhana untuk apa? Untuk balik tadi, sadar Oke. gitu.
Oke, baik. Nah, Eh Gini, kita harus tahu dulu konstruksi dari dalam kita. Di Mas Nunu sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai rasa, sebagai spirit itu harus dikonstruksi harus jelas dulu supaya kita bisa menelusuri daleman kita itu untuk sebagai path jalan pulang gitu. Tanpa mengetahui konstruksi yang benar, maka jalan pulang itu tidak efektif. Kita mau pulang ke Jogja malah sampai di Boyolali atau sampai di Salatiga. Yang pertama adalah konstruksi dari jalan pulang itu sendiri ditemukan dulu pemahamannya. Setelah paham, baru kita menyelami jalan-jalan itu. Jalan itu tidak enak untuk didiskusi, tetapi sangat perlu untuk diselami. Misalnya jalan pulang itu begini. Saya ini cucu dari seorang dukun yang pada waktu 60-70 itu sangat terkenal di daerah Borobudur dan sekitarnya. Lalu saya sering bertanya kepada Eyang satu, kenapa Mbah harus puasa pati geni, nong dan seterusnya. Lalu Mbah karena dia bukan figur yang berpendidikan, maka hanya mengatakan bahwa yo kowe kepengin kaya simbah, yo lakonono kaya simbah. Indonesianya terjemahannya, kalau kamu pengen seperti simbah, ya lakukan saja. Tetapi tidak penjelasan. Nah, saya tidak paham pulang. Hanya dengan mengatakan, yo kowe pengen kaya simbah, lakonono itu. Saya tidak sama sekali tidak menemukan jalan pulang. Karena konstruksinya nggak jelas, tidak dijelaskan dengan baik oleh simbahnya. Tapi ke sini, makin ke sini, saya terus mencari jalan pulang itu, mencari konstruksi yang benar. Saya jelaskan kepada diri saya sendiri, dijelaskan juga oleh Mas Nunu. Inilah jalan pulang itu kayak begitu, menyusuri rasa itu begini, menyusuri jalan spiritual itu kayak begini, menyusuri pikiran itu begini. Lama-lama konstruksi itu jadi. Di pemahaman ini penting. Pemahaman dari rute jalan pulang atau map itu penting. Kalau sudah ketemu baru kita telusuri dengan tekun. Nah, maka kita akan sampai kepada tujuan kita tuju. Tahu dulu, baru mau. Tahu jalan pulang, lalu mau menelusuri. Kalau tidak mau menelusuri, ya teori saja. Begitu banyak mempunyai teman yang doktor, yang profesor, yang tahu paham betul tentang kondisi jiwa dan raga. Tetapi toh mereka belum menemukan kediaman itu, belum menemukan jalan pulang. Karena apa? Dia tahu tapi tidak mau. Nah, ini kuncinya. Satu tahu, kemudian mau menyelami. Nah, saya kira Mas Nunu mempunyai cara yang cukup terukur untuk setiap jalan pulang itu tadi. Kira-kira seperti itu, Mbak Endang. Oke ya, harus dirasakan sendiri ya, Pak Budi ya. Oke, jadi Iya. memang kalau kita sudah memahami diri kita, sadar diri kita, itu otomatis arah kita atau kita bisa berubah. Itu betul, Pak Budi. Ya, Harus dimulai dari eh, itu dulu. betul. Ketika kita sudah paham, lalu kita menyelami itu otomatis itu akan ketemu yang namanya real self. Diri real, kayak diri saya yang real itu ketemu. Bahwa itu bukan saya. Nah, ketika topeng-topeng sudah dilepas semua, kemudian arketip-arketip dilepas semua, kemudian dijadi bagian dari kesadaran kita, maka kita akan lakukan sesuatu yang disebut real self.
diri yang real ya, yang budi yang benar-benar budi yang tidak topeng, yang tidak pakai shadow, itu ya kayak begitu. Kalau kita sudah menemukan diri yang sejati atau real self itu, maka jalan pulang itu cuma pelemparan dari itu. Sudah sangat dekat. Oke. Begitu ceritanya. Ya, untuk itu memang harus ikut ya dengan ahlinya yang menemukan dirinya ya, Pak Budi ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Budi, apakah setelah menemukan diri itu hidup jadi lebih mudah? Nih, ini beberapa nih yang bertanya begitu. Setelah kita menemukan jati diri, apa iya hidup kita pasti lebih mudah? Enggak, Pak Budi. Iya, enggak juga. Kalau saya sudah menemukan diri self ya, kalau di Timur Tengah masih perang ya saya akan susah juga menemukan bensin kan. Malah akan tetap datang. Tetapi begini, pengandaian yang saya maksud dari Mas Nunu, jika kita sudah menemukan real self, kita sudah menemukan diri yang real, itu sebetulnya seperti kita belajar menemukan atau mengganti shock breaker di dalam kendaraan kita. Jalannya akan sama, mungkin berliku, mungkin terjal, mungkin berlubang, tetapi ketika shock breaker-nya sudah diganti, maka oke lah, ini lubang, sudah memang lubang, mau apa lagi, lalu just itu. Ini pengandaian yang berpuluh-puluh tahun yang lalu itu diterangkan oleh Mas Nunu ke saya. Mungkin Mas Nunu juga sudah lupa bahwa pernah punya pengandaian tentang shock breaker, tetapi saya itu mengesan. Dan Mas Nunu mempersonifikasikan shock breaker, saya menemukan dari dunia saya yang namanya real self. Real self adalah proses pergantian shock breaker supaya jalannya sama, masalah mungkin sama. Kalau saya menemukan real saya, istri saya kan tetap itu juga dengan seluruh pribadian yang macam itu, dengan persoalan yang tetap semacam itu dan tidak akan persoalan. Tapi kita sudah menemukan real self, sudah shock breaker-nya ganti, lalu lebih enak itu. Lebih enaknya itu bukan karena tidak ada halangan, tidak hambatan. Halangan, hambatan, persoalan akan tetap ada, tetapi kita lebih siap untuk itu semua. Kira-kira itulah Oke, yang saya ya, temukan dalam gulatan dengan Nunu selama puluh-puluh tahun ini. ilmu shock breaker nih ya, benar Mas. Sering disampaikan beliau di kelasnya ya. Nah, tentang penggantian shock breaker ini. Oke, yang terakhir, apakah dengan kita ketemu real self lebih mudah untuk mencapai tujuan, Pak Budi? Uh, kemungkinan begitu, tapi tidak eksperiensial saya ya. Karena tidak eksperiensial maksudnya begini. Saya masih punya cita-cita yang jauh daripada apa yang saya capai sekarang. Meskipun pencapaian saya yang sekarang ini apa adanya ini sudah sangat sangat luar biasa di kehidupan saya. Ketika saya menengok latar belakang saya, misalnya begini, saya ini sekolah, ini kan tidak terlalu niat pada waktu itu. Kemudian juga tidak terlalu niat gitu. Kemudian setelah jenjang-jenjang berikutnya, kok saya ada perubahan ya, gitu. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Indeks prestasi saya S1 itu 2,7 itu rendah sekali. Tetapi di jenjang-jenjang berikutnya saya bisa melampaui angka-angka itu. Nah, kemungkinan ini karena saya sudah mendekati apa yang disebut real self itu. Sudah mendekati, tidak pernah ketemu sampai sekarang, tetapi saya kira ada proses mendekat terus kepada satu sehingga apa yang
yang menjadi keinginan saya, menjadi kehendak saya itu menjadi lebih mudah gitu ya, dalam tanda kutip. Tetapi sekali lagi, ini tidak eksperiensial, karena saya pasti punya angan yang banyak, masih punya, kalau dalam bahasa Jawa itu masih punya keinginan untuk temat, derajat, kerama, masih banyak. Dalam diri saya. Semua itu keinginan akan harta benda, akan derajat itu keinginan kedudukan, semat, keramat, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk mengatur itu masih sangat sangat besar. Pertanyaan Mbak Endang, apakah kalau sudah menemukan real self lalu lebih mudah? Saya tidak bisa mengatakan iya, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang sudah saya capai itu sudah melampaui apa yang saya gambarkan ketika saya sekolah dulu. Karena sekolah saya tidak karuan. Kalau ada siswa 32 gitu, saya ranking 31. Hanya satu orang yang ada di belakang saya. Kira-kira begitu. Tetapi kemudian pada perkembangannya kita banyak perkembangan. Hasil dari upaya saya itu tidak seburuk yang lalu gitu, maksud saya begitu. Gitu Mbak Endang. Oke, matur nuwun, Pak Budi. Pesan untuk yang masih mencari, Pak Budi. Uh, Mari kita jadikan ketidaksadaran, perilaku-perilaku yang didorong oleh ketidaksadaran itu pelan-pelan kita sadari, lalu kita jadikan menjadi bagian dari kesadaran kita. Saya seseorang yang banyak luka batin gitu ya, pengalaman hidup keluarga, pengalaman hidup saat kecil dan terusnya. Tetapi luka-luka itu sebetulnya bisa kita ambil lalu kita jadikan menjadi bagian dari kesadaran. Oh, budi itu dibentuk dari sebuah cara pandang yang tidak terlalu manis atau tidak terlalu pahit atau tidak terlalu apa, tetapi inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi kita bertekun menjadikan apa yang menjadi bagian dari ketidaksadaran kita itu untuk menjadi bagian dari kesadaran kita. Saya kira itu yang bisa Nuwun, saya Pak sampaikan. Budi. Kalau yang penasaran pingin ngobrol banyak, nanti tanggal 8 sampai 10 ya, Pak Budi. Temu di Jogja, di Goal Praying Soul Camp offline ya, 3 hari 2 malam bareng Mas Budi, bareng Pak RB, dan bareng Mas Arief yang kebetulan malam ini belum bisa hadir. Insya Allah nanti next seminar akan hadir juga. Matur nuwun, Mas Budi untuk waktunya dan ilmunya hari ini. Ye. Sedikit tadi cerita yang insya Allah mungkin memberikan insight baru bagi teman-teman. Silahkan kalau mau bertanya boleh ya, Mas Nuno, Pak Budi. Silahkan teman-teman kalau ada bisa lewat chat atau mungkin bisa raise hand. Monggo silahkan. Sudah terjawab mungkin ya Mas Nuno semuanya malam Ya, ini. masih menyimak. Masih menyimak. Oke, Ya, masih yang masuk meresapi. Ya, sudah mulai gitu. masuk. Iya. Ya, ya karena banyak fenomena sekarang itu tentang jati diri ya, tentang aku itu jiwaku harus ngapain ya, dan sebagainya. Banyak cara tadi seperti di depan saya sudah Iya. jelaskan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita langsung latihan rasa aja kali ya Mas Nunu ya. Oh, oke oke oke. Oh, ada yang mau tanya? Silahkan dari Kak Derajat Salim. Boleh ini silahkan Kak Derajat.
Oke, ini pertanyaannya untuk siapa? Oh, Pak Budi. Oke, siapa? Oke. Oh, Mas Nunu. Oke, Mas Nunu. Samakah vibrasi dengan petasan, Mas Nunu? Petasan. Tiba-tiba aja vibrasi Perasaan dengan maksudnya, petasan. Mbak Endang. Oh, perasaan. Iya, Oke, maaf. oke. Apakah vibrasi sama dengan perasaan, Mas Nunu? Siap. Oke, itu sangat subjektif. Tapi buat dia kita pahamin, Mas siapa tadi ini, mohon maaf. Vibrasi Derajat itu, Salim. oh Mas Derajat ya, Mas Derajat. Jadi kalau pikiran kita itu kita sebut frekuensi, ya, frekuensi, ya. Vibrasi itu lebih ke perasaan, ya betul, nah, perasaan. Jadi dan ketika perasaannya nanti ada yang enak sama nggak enak dan jadi perasaan itu kayak bednya atau kayak tanahnya gitu ya. Nah, frekuensi itu benihnya yang kita tanam. Nah, biasanya kita mau apa, nanam apa, tapi tanahnya belum dipacul, gitu kan, belum diempukan, belum dibuka. Ya, jadi kalau jawabannya vibrasi itu sama perasaan tepat. Nanti itu kita latih, kita fine tune sehingga apa yang terjadi setelah goal praying adalah antara frekuensi sama perasaannya itu selaras, gitu kan bahasanya, cocok, dan kemudian hasilnya itu nanti namanya resonansi. Dia ya langsung aja muncul. Hanya karena itu banyak kejadian-kejadian yang disebut kebetulan karena pikirannya betul, frekuensinya betul, dan vibrasinya betul, maka jadinya kebetulan. Itu kira-kira. Ya sama artinya, Mas. Betul, Nur. Iya, terima kasih Mas Endang. Iya, sama-sama. Selanjutnya dari Teh Mira nih ya. Mas Nunu mau tanya, kalau sambil dengerin brainwave lebih baik sambil loa atau air aja? Oke. Ya, sementara, nah karena udah tahu loa, kalau tahu air, sebenarnya sama aja. Boleh aja, nggak usah dipilih yang mana, yang nyamannya keluar seperti apa, rasanya keluar seperti apa, dipraktekin ya. Nah, air sendiri kalau ilmunya air, itu pun sudah mengandung unsur loa, bukan loa dia sebenarnya, mengandung unsur arahan dari dalam, pengarahan dari dalam. Selama kita tenang, nah, nanti arah itu muncul, ya, arah itu muncul. Nah, seringkali kemudian loa itu kita gunakan yang bikin pikiran jalan, kemudian kita nggak tenang lagi gitu. Padahal pada saat brainwave sudah tenang, dia jalan tuh dari dalam, ya. Nah, ditambah loa, kadang-kadang pikirannya malah bergerak, terus ketenangannya hilang dan kita jadi bingung. Jadi sebaiknya dinyamankan aja. Yang penting omongannya di loa dan kemudian apa namanya, rasanya airnya sama, enak dan nyaman gitu, ya. Oke, terima kasih. Semoga Teh Mira paham ya. Hanya tidak Kak Cesarli, saya udah beli buku dan baca Kuantum Rasa, keren banget. Nunu, apakah rasa bad mood atau enggak semangat itu loss dari rasa yang 5 itu? Apakah itu normal? Iya. Sebenarnya semua normal, yang kita cuma belum terbiasa. Normal tuh maksudnya ya kalau lagi tadi kayak frekuensinya lagi jelek atau lagi nggak enak, ya sudah memang lagi jelek. Nah, keinginan untuk menormalkan itu yang membuat frekuensi itu makin jelek, gitu ya. Nah, ikhlas itu menerima dulu bahwa oke, kondisinya nyaman. Nah, setelah itu kita diam tadi, kediaman ya. Ulang itu kediaman. Ada kata kerjanya rumah itu artinya diam. Jadi kalau kamu bisa diam, benar-benar diam, badan, raganya, rasionya, rasanya, diam, maka kamu pulang. Kamu tiba di rumah kediaman, di situ sudah ada. Di situ di 5D namanya sudah ada. Pas melek lagi kok belum ada, ya kamu belum tenang, belum cukup tenang untuk menunggu arahan apa yang mau dikerjain, harus dikerjain, dan seterusnya. Terus nggak diem lagi karena kepalanya main lagi, ya.
Intinya seperti itu, kita belum berani merasa tenang, belum berani menggunakan rasa tenang sebagai alat kerja. Nah, kalau saya selalu pakai raga ini alat kerja, rasio alat kerja, rasa juga alat kerja. Nah, alat kerja yang paling dahsyat di rasa itu namanya rasa tenang. Nah, kita belum berani. Nah, lewat goal playing itu nanti kenapa semua jadi jelas, karena kita jadi semakin berani merasa tenang, makin berani mendahulukan tenang secara rasa ya. Nanti kan pakai rasio lagi juga dan pakai raga lagi, tapi dirasa kita udah duduk nih. Oh, ini dia nih ya yang aku belum pegang dan aku belum manfaatkan fasilitas diriku. Tadi yang maksudnya Pak Budi bilang yang path-nya itu atau jalurnya itu. Nah, jalur rasa itu seperti itu. Itu, oke? Bendang? Oke, Mas Nur, terima kasih. Siap. Kalau tentang brainwave, kalau ketiduran aman, nggak apa-apa ya Mas Nur ya. Aman. Kemudian kalau sudah dengar alpamatik tidak ada perubahan, tadi udah dijawab Mas Nur. Ya. Tenangnya belum dapat Ya. berarti. Ya. Ya, Mas Yang Nur, dicariin perubahan, karena kita masih ngecek. Kita masih ngecek. Nah, ini persoalan nanti nanti kita jawab semua di sana dan juga termasuk ada di sini. Tapi saya mau laporan, saya mau update termasuk sama Mas Budi ya. Nah, saya belum bisa cerita sekarang. Nanti mulai besok mungkin saya akan mulai spill dikit. Saya sedang diberi kesempatan lah ya, berkah untuk menemukan lagi sebuah, ya kalau bahasa kerennya rahasia lah gitu ya. Rahasia untuk hidup yang cara hidup yang indigenous, yang local wisdom, Mas Budi. Ya, dan ini akan besar menurut saya, dan saya akan manfaatin goal praying besok untuk saya akan aplikasikan apa yang baru saya gali. Karena saya dari tahun 80 memang menggali tadi ya, menggali apa secara sainsnya, secara spiritual, religiusnya gitu kan, dan secara praktisnya dijadikan tools yang bisa kita pakai. Ya, nah sebagian sudah saya tulis di sini. Era kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan ya? Enggak Mas, Oh, di buku kelihatan. Oke. Quantum Rasa ya. Buku Betul. Quantum Rasa ya. Ya. Nah ini era teknologi aktivasi rasa untuk era manusia sadar. Nah saya awal tahun, akhir tahun saya menulis carousel yang saya bilang sekarang ganti zaman, masuk 2026. Ya benar aja dengan segala macam kejadian, dan kemudian inilah yang ditunggu oleh paling nggak oleh Mas Budi dan saya, karena kita termasuk generasi agak sepuh gitu ya. Zamannya udah harus zaman baru. Nah, zaman baru ini yang mau kita wariskan kepada generasi muda. Mudah-mudahan jadi dari sini nanti teman-teman tuh yang muda terutama nggak takut lagi ngadepin AI. Apa sih AI? Kenapa kita masih bingung sama AI? Karena kita belum ketemu siapa kita, siapa dirinya, terus sudah sangat tahu siapa AI, apa AI itu. Akhirnya kita ya kayak gini, kayak menjadi subordinate daripada AI itu sendiri. Ya. Nah, so di acara goal praying besok, buat teman-teman yang sudah pernah ikut pun saya anjurkan yuk ikut lagi, karena nanti rangkaiannya itu akan lebih apa ya, bukan hanya lebih terstruktur tapi lebih asik, dan keluar dari sana kita akan mengembody ya, memasukkan, menjadikan diri kita manusia yang menggunakan kecerdasan Nusantara, manusia Nusantara, Indonesia, yang kemudian kita akan siap menghadapi apapun nanti 2045 dan lain seterusnya. Saya kira itu fase saya dalam menjalani hidup ini untuk menemani generasi juga yang baru. Nah, di situ akan saya munculkan. Ya. Tadi udah Mas Budi spill, saya belum ngobrol sama Mas Budi, tapi Mas Budi udah ngomongin tentang shadow, ya. Saya kemarin juga dapat dari semesta ini tentang ini, ya, tentang shadow itu dan bagaimana nanti menghadapinya. Itu step pertamanya akan kita kuasain. Jadi udah di spill nih. Oh, shadow itu begini, nanti kita mainnya gini. Kalau hidup setiap hari nanti
menjalani shadow itu gimana, dadadadadat, sampai ada 5 lagi nanti kira-kira yang kebayang sekarang sedang kita susun. Jadi saya sangat semangat untuk goal praying yang tahun 2026 ini, apalagi ditemenin Mas Budi sama Mas Arif nanti. Oke, matur nuwun Mas Nunu. Yeah. Saya kira cukup ya Mas untuk tanya jawabnya. Mungkin kita Oke. bisa masuk ke rasa dulu. Olah rasa sebagai penutup ya. Bisa masuk Ya. ke posisi tenang dulu. Oke. Monggo Mas Nunu. Siap, ini saya koreksi juga, meskipun nggak salah, mengoreksi yang nggak salah itu maksudnya apa ya? Olah rasa, ya, rasa itu nggak perlu diolah, gitu ya. Rasa itu cuma disadari. Nah, proses menyadari rasa itu penyebutannya namanya olah, gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi nggak ada yang hidup itu Sadar nggak ada rasa berarti ya Mas ya. ya, hah? Sadar Sadar rasa. Ya, lebih tepat. Nah, ini menjawab prinsip hidupnya manusia Indonesia itu nggak ada yang perlu dibahas, semua udah beres kalau kita tahu, kalau kita udah pulang, gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman itu mulai, jangan khawatir apapun yang terjadi di dunia ini, kita itu dari awal kehidupan sampai akhir masa ya statusnya tetap pemimpin lah, ya. Masa kita jadi terkuyo-kuyo kayak gini gitu. Jangan. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku Kuantum Rasa. Temanya. Jadi sambil nanti saya tuntun ntar lagi ya. Saya baca ini. Ini bagus loh, sudah baca belum ya? Ini ternyata saya kalau nulis buku itu nggak pakai konsep, muncul abis gitu saya baru ini apa ya buku ya, baru saya tahu. Oh iya ya. Oh ini bukunya penting gitu ya. Nah itu yang maksud saya, ini yang mungkin juga nih saya spill. Manusia itu nggak perlu tahu ngapain, gimana, kerjain dulu, abis gitu baru saya belajar. Terus terang nih, saya masih belajar bareng sama teman-teman. Ya, meskipun saya menggunakan ini dengan berbagai macam cara pemahaman, tapi setelah dibukukan begini, oh iya ya bagus ya, praktis. Maaf Mas Nunu, suaranya hilang Mas. Tuh hilang. Oh, keluar lagi sudah. Hilang. Sudah ada. Cukup jelas. Sampun. Ya. Jadi kawan-kawan, teman-teman mau punya kerjaan, mau punya rumah, mau punya istri, mau punya apapun, pada akhirnya nanti mungkin kita sepakat sebenarnya supaya hidupnya bukan bahagia tapi tenang atau cukup dan seterusnya. Ya, punya uang itu rasanya apa yang dicari dari uang itu bukan kertasnya. Kalau kertasnya lalu tumpukan kertas yang namanya uang itu membuat di rumah kita, di kamar kita, membuat kita stres memandangnya karena punya itu, apa mau kita punya tumpukan uang yang banyak gitu ya. Jadi yang kita cari itu rasa dari kertas itu, representatifnya ya, jangan salah, ujungnya nanti bendanya adalah rasa, termasuk kayak sayur lodeh dan lain sebagainya yang kita cari rasanya ya. Baik. Nah, tenang itu, ketenangan bukan karena hidup mudah. Ini halaman 40 nih. Tapi karena kesadaran hidup. Sadar termasuk sadar rasa. Bahwa tak semua hal bisa dijelaskan. Tapi segalanya bisa dirasakan. Ya. Nah, lewat itu nanti kita tenang. Ketika logika berhenti di permukaan, rasa menyelam ke kedalaman. Logika membaca fakta, rasa membaca arah. Logika memberi kita langkah, rasa memberi kita arah. Oke? Logika memisahkan, rasa menyatukan. Dan disitulah flow of rasa bekerja. Mengalirkan kesadaran dari kepala ke dada, dari berpikir menjadi bergetar. Nah, jadi untuk mengaktifkan rasa metik namanya,
Dirimu tidak perlu pengetahuan rumit, cukup belajar mendengar, bernapas, dan melembut. Oke? Baik, yuk kita mulai. Mudah-mudahan pakai headset semuanya, ini 5 menitan. Tarik napas dan hadir saja sepenuhnya di sini saat ini. Teman-teman, sahabat kata hati, malam ini nggak perlu jadi siapa-siapa dulu. Biarin semuanya pelan. Tarik napas. Dan lepas lebih panjang. Kali lagi tarik. Dan lepas lebih dalam. Dan sekarang biarkan tubuhmu mulai turun. Bukan turun lemah, tapi turun kembali. Perhatikan di dalam tubuhmu, mungkin ada yang tegang, mungkin ada yang capek, nggak usah diperbaiki. Cukup ditemani. Pelan-pelan letakkan tangannya di dada. Rasakan hangatnya. Rasakan detak jantungnya. Dan katakan pelan, ini aku. Dan diam di situ sebentar. Dirimu nggak harus ngerti apa-apa. Cukup rasakan. Setiap nafas membuka ruang. Setiap hembusan melepas yang nggak perlu. Kalau ada pikiran muncul, biarkan lewat seperti awan. Biarkan pikiran melembut seperti air yang mengalir setelah riaknya lewat. Dirimu tidak perlu ikut. Balik lagi saja ke rasa di dada. Di sana,
ada sesuatu yang selalu tenang. Sesuatu yang nggak pernah panik. Pelan-pelan bisikan dalam hati, aku aman. Aku cukup. Aku nggak perlu buru-buru. Rasakan kalimat itu bukan di kepala, tapi di tubuh. Dan mungkin saja baru sekarang dirimu sadar selama ini yang berat itu bukan hidupmu, tapi tubuhmu yang terlalu lama kamu tinggal. Sekarang dirimu pulang. Dan tarik napas yang dalam. Dan lepaskan. Pelan-pelan. Dan silakan buka matanya. Kalau barusan dirimu ngerasa sedikit lebih ringan, itu bukan karena saya. Itu karena dirimu akhirnya balik lagi ke rasa yang ada di dalam dirimu sendiri. Karena selama ini kita terlalu sibuk mencari arah di luar, padahal kompasnya ada di rasa kita sendiri. Selamat pulang, selamat datang di Gold Praying Soul Camp. Matur nuwun. Terima kasih Mas Budi Sarpono, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Gold Praying Soul Camp Yogyakarta 8 sampai 10 Mei 2020. Turun Sugeng Dalu. Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.